Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyadalaka wa ayyadalaka mubarakan aina kun wa ayyadalaka mimman ila utiya syakara wa idza btadiya sabara wa idza asnaba astaghfara fa inna hadhihi salasah wa sa'adah. Dia tidak faham dari apa yang dia jelaskan ataupun menyelisihi apa yang dia jelaskan, maka jadilhum billati hiya ahsan. Maka berjidalah dengannya dengan penuh hikmah. Jika mereka membantah ucapan kamu, maka luruskan bahwa Bapak mempunyai subuhat. Itu tidak benar yang Bapak sebutkan hadisnya dhaif. Maka yang benar demikian dan demikian. Oh, itu pendapatnya kelompok Syiah. Pendapat yang salah. Akidah yang salah, yang benar ahlu sunnah demikian dan demikian. Selesai. Maka ini yang diinginkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dari adab seorang dai, jika diajak berjidal pun, maksudnya bukan jidal seperti khusus diadakan adu pendapat antara Wahabi dengan misalnya Aswaja tentang masalah tahlilan, maka debat. Bukan itu tidak boleh. Tidak boleh mengikuti itu. Karena tidak ada faidahnya. Dan bahkan para salaf dulu menjauhi perkara ini. Karena debat seperti ini memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi memaksakan kebenaran. Maka orang-orang yang berdebat di sini tujuannya untuk mencari pembenaran. Maka ditinggalkan perkara seperti ini. Yang diinginkan wajadilhum billati hiya ahsan, jika mereka mengajukan syubhat, adapun pendapat kami demikian, bukan seperti yang Ustadz ucapkan, diluruskan dengan baik dan benar. Jangan mudah meledak dan digoblok-goblokkan dan dibodoh-bodohkan. Dasar bodoh kamu, nggak pernah belajar, kita belajar sampai bertahun-tahun ke luar negeri. Tidak seperti itu. Diluruskan, ini salah. Pemahaman ini, pemahaman bukan ahli sunnah, maka dibantah dengan baik. Itulah dari seorang dai, dari akhlaknya. Maka begitu pun di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Al-Mau'idah Al-Hasanah, dia menyebutkan kebaikan bagi pembaca. Mana di sini dia mendoakan kepada pembaca, an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan didoakan banyak perkara yang lainnya. Maka ini adalah uslub dakwah al-hasanah yang datang di Al-Quran tadi. Dan begitu pun jika kita rujuk bagaimana Nabi Muhammad dulu, maka Nabi Muhammad ucapannya penuh dengan doa kepada santri-santrinya. Maka tadi saya pun mendoakan kalian, jazakumullahu khair, bisa menjawab soal-soal, itu pun doa kita kepada kalian agar kalian lebih bertambah lagi semangat dan lebih bertambah lagi ilmunya karena doa kami tadi. Maka dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bil khair litulabihi. Dia mendoakan kebaikan kepada santri-santrinya. Hina yu'allimuhum hadad din, di saat dia mengajarkan agama ini. Misal kama jaa an Al-Hasan anna Abu Bakrah haddatsahu annahu dakhala al-masjid wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqi'un faraqa'a duna saf faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Maka contoh yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwa Abu Bakrah masuk ke masjid dalam keadaan masbuk, maka dia dapati Nabi dalam keadaan ruku. Wajada Nabi raqi'an wa huwa yarka. Kemudian dia ikut ruku. Yang jadi kesalahan ruku di mana? Wa huwa ruku indal bab qabla an yadkhula ila shaf. Summa yamshi wa huwa yarka. Wa huwa yamshi wa huwa raqi'. Maka dia berjalan wa huwa raqi'an, dalam keadaan ruku, berjalan ke shaf. Diketahui oleh Nabi. Setelah selesai dinasehati, apa ucapan Nabi? Apakah disalahkan sampai diberikan ucapan yang menyakitkan? Dia orang yang tidak mengetahui hukum.
Maka dinasihati oleh Nabi dengan penuh kebaikan dan doa. Agar kata Nabi, la ta'ud, jangan engkau ulangi perbuatan tersebut, menandakan salah. Namun, apakah dibodoh-bodohkan? Tidak. Justru didoakan, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kamu kepada Islam, wahai Abu Bakrah. Namun please, jangan diulang lagi. Menandakan perbuatannya salah. Namun malah didoakan, bukan dibodoh-bodohkan. Maka ini yang menjadi poin pendalilan. Dulu Nabi mempunyai uslub di dalam dakwah, banyak mendoakan dari murid-muridnya, para sahabat. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 750 di sahihnya. The other example, contoh yang lain. Kamajaan Abi Musa Al-Ash'ari. Qala qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa munikhun bil batha. Faqala li ahajjata faqultu na'am. Faqala bima ahlalta? Qala qultu labaika bi ahlin ka ihlali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala faqad ahsanta tuf bil bait wa bis safa wal marwah wa ahil. Di sini di sini Abu Musa Al-Ash'ari wa huwa Yamani, dari Yaman, datang ke Madinah, berhijrah kepada Nabi. Di saat didapati Nabi dalam keadaan di Batha, maka dikatakan, apakah kamu sudah naik haji? Dikatakan, na'am ya Rasulullah. Bagaimana kamu berihlal, bertahlil? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, seperti itu. Maka dijawab, qultu labaika bi ihlalin ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku melaksanakan ihlal seperti yang engkau lakukan. Maknanya mengikuti sunnah Nabi. Maka Nabi di sini apa yang dia katakan, didoakan. Faqad ahsanta, maka engkau telah melaksanakan perbuatan yang baik. Maka ini poin pendalilannya. Kemudian ditambah hukum tuf bil bait wa bis safa wal marwah wa ahilla. Maka jika kamu melaksanakan umrah, setelah kamu melaksanakan talbiyah labaik Allahumma labaik, maka tuf bil bait, tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, kemudian di Safa dan Marwa, kemudian setelah itu tahallul wa ahil, dibotak rambutnya. Hadis ini pun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1701. Dan contoh yang lain, nati lakum salasa amsilah wa kullu mawjud fi syarh. Semuanya ada di syarh. Contoh yang ketiga seperti datang dari Jabir ibni Abdullah. Di saat Nabi mendengar khobar bahwa Jabir ibni Abdullah qad tazawwaj, telah menikah, maka Nabi menanyakan, tazawwajta imra'atan ya Jabir, atazawwajta ya Jabir? Faqultu na'am. Faqala bikron am sayyiba? Anta tazawwajta bikron, perawan, au sayyiban, janda? Faqultu la bal sayyiba. Tidak, bukan perawan ya Rasulullah, bahkan janda. Faqala hala jariyatan tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa tidak menikahi perawan, yang mana perawan itu akan bermanja-manja dan bermain-main denganmu, dan kamu pun akan bermanja-manja dengannya. Kenapa bermanja-manja? Apa jawabnya? Karena menikahi perawan the first love. Tidak pernah dia cinta kecuali kepada suaminya. Maka di sini dia akan lebih bermanja-manja dan sebagainya. Namun seorang janda sudah pernah suami. Bahkan bisa jadi suaminya lebih baik daripada suaminya yang baru. Namun karena suaminya meninggal dan dia masih muda dan mungkin banyak anaknya, maka dia menikah yang kedua
meskipun menikah yang kedua tidak seperti suaminya yang pertama. Kesimpulannya, inilah lafaz hala jariyatan tulaibuha wa tulaibuka, karena menikahi perawan the first love, cinta pertama. Bagaimana perempuan ini baru merasakan perhatian seorang laki-laki kepadanya, maka dia akan sangat mencintai suaminya. Faqultu ya Rasulullah, hada sabab al-an limada huwa yuzawwij thayyiban. Faqultu ya Rasulullah inna Abdullah, sungguhnya Abdullah bapakku, kata Jabir bapakku, mata wa taraka sab'a banat au tis'an, meninggalkan 7 ataupun 9 putri. Faji'tu biman yakumu alaihinna, maka aku menikahi janda karena bapakku meninggal, dan di mana meninggalnya Abdullah? Meninggal di perang Uhud. Maka Jabir bin Abdullah tidak ikut perang Badr dan tidak ikut perang Uhud, dilarang oleh bapaknya. Di antaranya karena ini, karena dia mempunyai 9, di riwayat 7 putri yang kecil-kecil di bawah Abdullah. Maka kalau Abdullah berjihad dan dia berjihad, misalnya mati, keduanya mati syahid, terus anak-anak putrinya siapa yang menjaga? Maka dilarang Jabir oleh bapaknya, biar aku yang berjihad. Maka di saat setelah perang Uhud, kutilah syahid, maka Jabir tidak pernah lepas dari Nabi kecuali dia berjihad bersama Nabi. Tidak ada alasan bagi dia yang melarangnya, bapaknya tidak melarangnya. Maka Jabir bin Abdullah kesimpulannya mempunyai putri-putri yang kecil yang ditinggalkan oleh bapaknya. Maka dia sebagai laki-laki terbesar menikah janda untuk apa? Kalau dia menikahi perawan, mungkin perawan itu tidak tahu bagaimana cara memandikan adik-adiknya, tidak mengetahui cara mengganti popok adik-adiknya misalnya, tidak tahu bagaimana memasak, dan malah dia bermanja-manja kepada Jabir, suami yang pertama. Dan Jabir pun tidak tega untuk menyuruh dia memandikan adik-adiknya dan sebagainya. Maka di sini tujuannya mulia, karena Abdullah meninggalkan 9 putri, dan aku sengaja menikahi janda agar janda istriku itu faji'tu biman yakumu alaihinna, aku menikahi janda agar dia itu membuat kewajiban kepada adik-adikku, memasakkan, memandikan, mengasuh, dan sebagainya. Apa kata Nabi? Dan ini poin pendalilan bagaimana Nabi banyak mendoakan santri-santrinya, murid-muridnya. Dikatakan oleh Nabi, kalau memang seperti itu, fabarakallahu alaik, fabarakallahu alaik, wa inda Tirmidzi fada ali, Nabi mendoakan aku. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor 6024 dan Muslim nomor 56. Maka di dalam 3 contoh bagaimana Nabi mendoakan Abi Bakrah dan mendoakan Abu Musa, ahsanta, kamu dibaikkan oleh Allah dan sebagainya. Dan begitupun kepada Jabir dikatakan fabarakallahu alaik, wa fi riwayah fada ali Nabi. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan uslubud dakwah. Uslubud dakwah dengan para santri, para pengurus, kaum muslimin secara umum penuh dengan hikmah. Namun maknanya jangan kebablasan, toleransi. Maka di zaman sekarang mendekati acara-acara, dan telah lewat acara Natal dan mendekati acara dari mereka juga, dari acara tahun baruan, maka jangan kebablasan. Saking kita ini berlemah lembut, akhirnya meminta fatwa, bolehkah kita membaca salawatan di gereja? Bolehkah kita memberikan selamat kepada atasan, kepada bos, atau kepada bawahan? Selamat hari Natal dan tahun baru.
maka katanya dakwah itu harus lemah lembut, kebablasan mengatakan boleh. Maka di sini bukan yang itu diinginkan. Maknanya berdakwah dengan lemah lembut sesuai dengan syariah. Berdakwah dengan hikmah sesuai dengan syariah. Bukan maknanya berdakwah dengan hikmah boleh belajar kamu dengan kelompok Syiah, Sufi, seperti kelompok Ikhwanil Muslimin, Khawarij, itu salah juga. Maka makna di sini lemah lembut mengajak kepada sunnah. Masih dalam koridor sunnah, masih dalam gelanggang sunnah, masih dalam the circle of the sunnah. Bukan maknanya keluar dari gelanggang sunnah. Tidak. Maka awas, jangan dimaknakan mengajak dakwah itu dengan lemah lembut dipikir seperti orang-orang yang toleran kepada Nasara dan Yahud, atau orang-orang yang dai-dai melempem seperti kelompok-kelompok dai melempem, Sururiyun, Roja, Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Tidak. Maka masih dalam koridor Islam. Maknanya penuh hikmah, tanpa dakwah yang arogan, tanpa dakwah yang keras, yang membuat orang jadi keluar dari ahli sunnah karena kerasnya dan karena arogannya dan karena akhlaknya yang buruk, sehingga orang takut dari sunnah. Dan faidah yang kedua di dalam permasalahan doa ini, muallif mendoakan banyak dalam doanya. Maka doa itu terbagi menjadi dua, seperti disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ad-du'a'u kisman. Doa itu terbagi menjadi dua, doaul ibadah dan doa al-mas'alah. Adapun doa al-ibadah mutlaqah kamitslis shalah wa zakah tusamma bi doa al-ibadah. Idan as-shalah dinamakan doa, dan membayar zakat dinamakan doa. Adapun doa masalah, dan ini yang diinginkan, huwa talaba mayanfa'ud da'i wa talaba kasfi mayadurruhu. Makna doa masalah, doa meminta kepada Allah, dia meminta kebaikan kepada Allah untuk dirinya dan dijauhkan dari keburukan, meminta kepada Allah atas dirinya dijauhkan dari keburukan. Maka ini doa al-mas'alah. Maka doa terbagi dua, doa ibadah seperti sholat dinamakan doa, dan doa masalah meminta kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Ini pembagian doa dari Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa mujallad ke-15 halaman 10. Dan dalil tentang doa itu dibagi dua banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun di dalam Al-Quran seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ajibu da'watad da'i idza da'ani, bahwa Allah itu menjawab